Shalom adik-adik, ketemu lagi di Musa bagian 5. Saat ini kita mau dengerin dulu pujian dari teman kita Rira. Silahkan Rira. Like a river, attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my love, dost stop me to say, it is well with my soul. 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 Terima kasih Rira untuk persembahan pujiannya. Bersama Tuhan kita selalu merasakan damai sejahtera. Yuk sekarang saatnya kuis ya. Apa mujizat pertama yang dibuat Tuhan untuk Musa tunjukkan pada bangsa Israel supaya bangsa Israel percaya bahwa Tuhan mengutus dia? Ya betul, tongkat menjadi ular. Apa mujizat kedua yang diperbuat Tuhan lagi? Yes, tangan Musa menjadi kena kusta setelah dimasukkan di dalam bajunya. Tapi habis itu sembuh lagi loh setelah dimasukkan lagi dalam bajunya ya. Demikian juga dengan tongkat yang jadi ular tadi, dipegang lagi ekornya lalu jadi tongkat lagi. Lalu mujizat yang ketiga apa dong? Betul, air dari sungai Nil dicurahkan ke tanah kering menjadi darah. Apakah sesudah itu Musa langsung mau diutus Tuhan? Oh, tidak. Masih ada lagi alasannya. Apa alasan itu? Alasannya Musa tidak pandai bicara, berat lidah, berat mulut. Lalu apa jawab Tuhan? Ya, Tuhan menjawab dengan pertanyaan, memangnya siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah Tuhan? Sebab itu Tuhan bilang kalau akan menyertai lidah Musa dan akan mengajar Musa apa yang harus dikatakan Musa. Apakah setelah itu Musa mau diutus Tuhan? Aduh, belum juga. Musa malah mengatakan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Engkau utus." Akhirnya Tuhan murka terhadap Musa. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Ya, Tuhan mengutus Harun kakak Musa untuk menjadi juru bicara untuk Pak Musa. Yuk sekarang kita lanjutkan kisahnya. Adik-adik bisa membaca di Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, bantulah kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah itu adik-adik, Musa kembali kepada mertuanya Pak Yitro dan minta izin untuk pergi ke Mesir, melihat saudara-saudaranya. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki untuk kembali ke Mesir, dan tongkat Allah itu juga dipegang di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang sudah kuserahkan dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata pada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan Israel pergi, maka aku akan mengambil anakmu yang sulung." Tuhan juga sudah berfirman kepada Harun, kakak Musa, untuk pergi ke padang gurun menjumpai Musa. Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun semua firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa serta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang sudah diucapkan Tuhan pada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, memperhatikan orang Israel, dan sudah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Adik-adik, akhirnya Musa menerima tugas itu, tugas yang lumayan berat ya, karena sudah diberitahu Tuhan bahwa ketika Musa nanti menjalankan tugasnya, akan ditolak sama Firaun. Tetapi toh Pak Musa juga tetap mau melakukannya. Bangsa Israel yang mendengar bahwa Tuhan memperhatikan mereka, mereka pun senang, mereka bersyukur, mereka berlutut, dan mereka menyembah. Kadang Tuhan juga meminta kita untuk melakukan suatu tugas yang mungkin agak berat, tetapi Tuhan berjanji menyertai. Jadi, kalau kita yakin itu adalah tugas dari Tuhan, jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Walaupun hasilnya mungkin belum terlihat, atau mungkin lama terlihat. Tapi percayalah, rencana Tuhan gak akan pernah gagal. Oke adik-adik, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.